أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pengajian kita di pagi yang cerah ini akan membawakan tema yang cukup menarik ya, dan cukup penting untuk diketahui oleh kita semua. Jadi kita akan membahas tentang isu KDRT dalam rumah tangga. KDRT itu kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang kita mungkin lihat ya di berita atau di media sosial, ada yang viral seorang suami ya tertangkap kamera ya melakukan aksi KDRT kepada suami pada istrinya, dan istrinya ini termasuk selebgram ya, termasuk public figure yang cukup dikenal. Kemudian suaminya itu melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka fenomena seperti ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, terutama suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, walaupun tidak menutup kemungkinan istri pun bisa melakukan kekerasan kepada sang suami, tapi mayoritas terjadi itu kekerasan dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dan ini banyak sekali terjadi ya, walaupun ada yang bisa sabar ya menghadapi, masya Allah ya. Saya pernah dapat curhatan dari seorang istri ya, selama puluhan tahun bersabar mendapatkan KDRT ya, mengalami KDRT dari suaminya. Dia bisa bersabar karena ingin mempertahankan anaknya. Tapi begitu anaknya sudah mentas semua, sudah berhasil, baru kemudian dia melawan, berani mengekspresikan yang menjadi penyebab KDRT. Di sini kami ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi tujuan disyariatkannya lembaga pernikahan dalam Islam. Ini kita harus tahu bahwa ketika agama kita itu mensyariatkan adanya lembaga pernikahan, itu bukan tanpa tujuan, tapi di baliknya itu ada tujuan-tujuan yang sangat mulia. Di antara tujuan yang mulia dari lembaga pernikahan itu adalah agar seseorang itu bisa menjaga kehormatan diri. Jadi tidak kemudian dia berhubungan bebas begitu tanpa adanya ikatan hak dan kewajiban, sebagaimana yang sering terjadi di tengah-tengah orang-orang non-muslim, terutama di negeri barat yang demikian menjunjung kebebasan pribadi. Mereka gampang ya gonta-ganti pasangan ya. Sampai di Amerika itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada acara judulnya Who is your father? Siapakah bapakmu? Jadi acara itu akan mengungkap siapa bapak dari seorang anak yang sudah dewasa, sudah besar. Kenapa hal ini muncul? Karena ibunya itu sering gonta-ganti pasangan dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Makanya kok ibunya kulit hitam, kok keluar anaknya, bapaknya kulit hitam, anaknya kok campuran sama kulit putih begitu ya. Sehingga ada tes genetik, ternyata nanti ditentukan, oh ternyata ini bukan bapakmu. Ya, ternyata dia bukan bapakmu. Sampai seperti itu ada acara di negeri barat. Saya lihat di ada potongan TikTok itu, ada seorang anak yang dia baru tahu kalau selama ini yang maksud dia bukan bapaknya secara biologis, tapi orang lain.
Ya, kenapa? Karena ibunya itu berzina. Ketika sebelum menikah dengan yang menjadi bapaknya sekarang secara resmi, ibunya dizinahi oleh beberapa orang laki-laki. Pernah 3 kali, 3 orang laki-laki yang kemudian anggotanya wes tuwek-tuwek, wah itu perlu dipertanyakan. Nih pemuda kok simba-simba isinya, rambutnya udah putih semua, udah berubah ya. Yang namanya pemuda itu usia 15 sampai 40 tahun. Jadi setelah dia balik sampai usia 40 tahun itu pemuda. Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian telah memiliki kemampuan, maka hendaknya kalian menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki dorongan biologis. Ya, satu hal yang normal kalau dia memiliki dorongan syahwat. Maka dengan pernikahan dia akan menyalurkan syahwatnya tersebut pada tempat yang sah, ya, tempat yang baik. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, wa fi buti ahadikumus shadaqah. Dalam hubungan suami istri kalian, hubungan jima itu ada sedekah. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah dengan menunaikan syahwatnya kepada istri seorang itu dapat pahala? Maka Nabi, iya. Bukankah kalau dia tumpahkan syahwatnya di tempat yang haram dia berdosa, maka ketika dia tempatkan itu di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Maka ini fungsi dari pernikahan, yaitu agar kita bisa menjaga kehormatan diri. Ya, kalau orang itu melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan itu bahaya sekali. Ya, saya punya kenalan, ya. Kenalan saya itu istrinya adalah dokter kelamin. Ya, dia pernah cerita dulu, ya, ada orang-orang dari keluarga baik-baik, bahkan aktivis Islam, ya, tapi kemudian datang ke mana? Datang ke dokter, ternyata dia mengidap penyakit gonorrhea, raja singa, penyakit kelamin lah, ya. Kemudian ditanya, Pak, bagaimana ini? Anda seorang yang di tengah-tengah masyarakat punya kedudukan. Ternyata ketika dia tugas di luar, diajak temannya jajan. Akhirnya bawa penyakit dan itu tertular kepada sang istri. Nah, begitulah kalau hubungan suami istri dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan, nggak jelas siapa yang dia setubuhi. Akhirnya itu bagus, masih bisa disembuhkan penyakit raja singa. Coba kalau AIDS, naudzubillah, dia berhubungan dengan orang yang kena HIV, kemudian pulang-pulang bawa HIV, pas istrinya hamil lagi. Nah, itulah kalau misalnya syariat tidak ditegakkan, akhirnya tersebarlah penyakit-penyakit kelamin. Nah, itu tujuan pernikahan adalah menjaga kita, ya, dari hal-hal yang seperti ini, menjaga kehormatan kita. Kemudian juga tujuan pernikahan yang kedua untuk melanjutkan keturunan, agar kita punya generasi yang akan menggantikan kita. Makanya Nabi itu mendorong, ya, umatnya untuk memperbanyak keturunan. Beliau mengatakan, tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsiru bikum yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan seorang wanita yang subur dan punya rasa cinta. Kenapa? Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat.
Jadi Nabi bilang kalau cari istri itu cari yang penyayang. Jadi kalau dia punya anak, anaknya akan disayangi, nggak cuek. Kemudian punya anak tapi anaknya nggak diurus. Tapi nikahilah wanita yang penyayang dan juga subur. Agar apa? Agar kalian itu punya anak yang banyak. Ya, anak yang banyak tapi dididik dengan penuh kasih sayang. Sehingga apa? Anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti dan bermanfaat bagi orang tuanya. Bukan hanya sekedar banyak anak ya ibu-ibu ya. Banyak anak tapi kalau nggak diurus malah jadi sumber masalah. Tapi kalau anak banyak diurus dengan baik akan menjadi sumber keberkahan bagi orang tua. Makanya orang tua zaman dahulu itu sebenarnya nggak salah. Banyak anak banyak rezeki. Saya punya om itu ya, banyak anaknya sukses semua alhamdulillah. Jadi kerjaan om itu ya cuma pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Hari ini di Jakarta, besok di Tangerang, nanti di Bandung, ntar di mana ya, di Padang, keliling dia, jalan-jalan ke rumah anak-anaknya yang sukses. Maka Islam ada lembaga pernikahan dalam Islam itu adalah agar kita bisa melanjutkan keturunan. Nah kita dapati orang-orang Barat yang mereka coba untuk membatasi keturunan. Sekarang di Jepang ya. Di Jepang itu kekurangan sekali tenaga kerja. Nggak ada anak-anak usia produktif, anak-anak muda usia produktif. Adanya orang-orang tua saja yang sudah tidak produktif lagi, yang energinya sudah lemah. Ya bahasa kitanya tinggal 5 watt. Saya pernah ke klinik gigi, kemudian ketemu anak-anak muda, anak-anak SMK itu, adik-adik itu lagi periksa gigi. Untuk apa dek? Kok barengan itu rame-rame? Kami mau ke Jepang mas katanya. Mau dikirim untuk jadi pekerja di Jepang di pabrik elektronika. Nah ini menunjukkan bahwa kalau orang itu tidak menikah, ya kan orang-orang sekarang nggak mau nikah. Kalau nikah pun nggak mau punya anak, maunya ngerawat anjing ya. Kalau di Singapura itu ya orang nggak mau nikah, child free katanya. Dan ini coba dibawa ke Indonesia, hati-hati ya. Anak-anak ibu jangan sampai kena virus child free ini. Ya, kok ibu mau cucu? Udah bu, saya pelihara kucing aja. Jangan. Ya kucing nggak bisa berdoa. Robbil fili wali daya ya. Kucing bisanya meong saja ya. Maka apa? Dalam Islam lembaga pernikahan disyariatkan agar kita punya keturunan. Nah kemudian tujuan pernikahan yang ketiga, dan ini yang yang relevan dalam pembahasan kita, bahwa tujuan pernikahan itu agar kita bisa saling mencurahkan kasih sayang kepada pasangan kita. Itu sudah fitrah yang Allah gariskan bahwa kita itu ingin punya penyaluran ya, selalu ingin ada kasih sayang kita disalurkan. Makanya ada lembaga pernikahan. Di dalam ayat yang sering dibacakan dalam acara-acara pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21, itu kan coba ibu-ibu perhatikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sering nggak dengar nih kalau acara nikahan ya? Dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan pasangan bagi kalian dari diri kalian. Artinya ya manusia pasangannya dari manusia, jinnya juga dari jin. Jangan kebalik nanti, ya. Manusia kawin sama jin, ya. Nikah sama jin, kemudian pas bangun istrinya nggak ada. Dek, kamu di mana? Ya, aku nengkene loh mas, suka ketok ya. Soalnya istrinya jin. Tapi dari manusia, litas kunu ilaiha. Tujuannya agar apa? Agar kalian itu merasa tenang dengan keberadaan pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Maka inilah tujuan dari pernikahan, agar pasangan suami istri itu bisa saling menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang mereka. Tapi kalau ada KDRT, maka tujuan pernikahan ini tidak tercapai. Bisa jadi lembaga pernikahan itu menjadi neraka bagi kedua belah pihak atau salah seorang di antara mereka. Ya, ketika dia berada di rumah, dia merasa tidak tenang, gelisah, bahkan terancam, sehingga dia meminta untuk dikembalikan ke rumah orang tuanya. Sering terjadi kekerasan ya.
sampai memukul wajah ini ya, nggak boleh ya mukul wajah ya. Jadi kalau ada lihatlah tanda merah di pipi, ini pasti orangnya nggak belajar agama ini. Kalau ada laki-laki nampar wajah istrinya atau sampai wajah istrinya memar, ya sini ada kantong besar dipukul sama suaminya, ini suaminya pasti nggak pernah belajar agama. Kalau toh dia belajar agama, dia nggak ngamalkan ilmu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang memukul wajah. Nggak boleh mukul wajah. Makanya sebenarnya olahraga tinju dan yang semisal itu nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW mengatakan apabila kalian memukul, maka janganlah kalian memukul wajah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar menjelaskan kenapa wajah tidak boleh dipukul. Yang pertama, karena wajah adalah sumber keindahan pada diri seseorang. Kalau wajahnya itu ada bekas pukulan, seseorang itu akan hancur, ya, hatinya akan remuk, jiwanya melihat wajahnya yang merupakan sumber keindahan dirinya itu terluka, ya. Kemudian yang kedua, bahwa di wajah itu terdapat banyak saraf-saraf yang vital. Subhanallah, para ulama ratusan tahun yang lalu sudah berbicara. Yang namanya wajah, padanya terdapat saraf-saraf yang vital. Penglihatan kita ada di wajah, penciuman kita ada di wajah, bahkan indera perasa kita ada di wajah, dan pendengaran juga ini memiliki koneksi yang sangat kuat dengan wajah. Kalau orang terpeleng itu bisa apa? Jadi budek, ya, bisa jadi budek. Makanya nggak benar itu kalau ada guru yang ya nabok-nabok bukan nabok bahasa apa, menempeleng siswanya. Kalau zaman dulu kan sering sekali kita ya. Saya dulu pernah ada kepala sekolah itu nampar ya. Jadi anak-anak yang terlambat itu dijejer, kemudian ditempelengi semua terlambat gitu. Ternyata salah seorang yang ditabokin anak pejabat. Akhirnya dipanggil ke kantor, tolong jangan diadukan ke bapak ya. Cuma apa? Wajah itu nggak boleh. Maka KDRT ya, itu satu hal yang sangat tidak kita harapkan terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan Islam berlepas diri dari KDRT. Karena ada sebagian orang yang menuduh Islam itu ngajarin KDRT. Coba lihat ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu sangat menjauhi kekerasan. Nanti dalam Islam katanya boleh memukul istri. Coba lihat pada kondisi seperti apa istri itu boleh dipukul, dan memukulnya juga bukan seperti yang terjadi dipukul di wajah. Pukulannya adalah pukulan untuk mendidik. Nanti kita akan jelaskan. Maka KDRT tidak ada dalam Islam. Islam justru memerintahkan agar suami itu memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh pemuliaan. Nah, sekarang apa sebabnya terjadinya KDRT? Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ya kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, penyebab KDRT itu yang pertama, orang tidak selektif dalam memilih pasangan. Seorang wanita dia tidak selektif dalam menentukan ya atau dalam memilih pasangan hidupnya, suaminya. Demikian juga para orang tua dan wali. Kita hidup dalam dunia yang demikian materialistis, sehingga ketika ingin menjalani rumah tangga yang menjadi patokan orang itu adalah materi. Ketika datang melamar, dilihat kamu anak siapa, ya nggak apa-apa, ada salahnya juga kita bertanya, ya. Tapi yang dilihat, ini anak pejabat atau bukan, orang yang punya kedudukan atau bukan. Kemudian pekerjaanmu apa? Kalau dia sudah punya pekerjaan yang tetap atau punya usaha yang besar, ya datang melamar bawa mobil mewah, wah ini lebih besar peluangnya untuk diterima. Ya. Padahal dalam agama kita yang harusnya menjadi fokus kita ketika menerima lamaran, baik kita sebagai seorang wanita, demikian juga sebagai orang tua dari seorang wanita, yang jadi patokan adalah akhlak dan agama. Ya. Kalau agama calon pasangan kita itu baik, insya Allah ya, rumah tangga itu akan berjalan dengan baik juga. Kalau akhlaknya juga sudah baik, insya Allah ya rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau agamanya saja nggak beres,
Anak itu nggak pernah sholat, datang melamar kita terima, ya sudah rusak. Kenapa? Karena kalau haknya Allah saja tidak dia tunaikan, apalagi hak anak istrinya. Kalau seseorang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada panjenengan, kepada mertuanya. Allah saja dia kibulin, Allah saja tidak dia taati, apalagi sekedar mertuanya. Harusnya kan berpikirnya seperti itu. Sama Allah saja tidak takut. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memberikan arahan tentang apa yang jadi patokan saat orang itu menerima lamaran, beliau mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawijuh. Illam taf'al takun fitnatan wa fasadun arid." Apabila datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, datang mengkhitbah, datang melamar, maka terimalah. Karena kalau kalian tidak terima, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang menyebar. Dari hadis ini kita tahu Nabi mewanti-wanti, lihat agama dan akhlaknya. Cari tahu tentang dia dari orang-orang terdekatnya. Coba lihat circle-nya siapa saja, tanya si fulan ini bagaimana. Jangan asal terima saja. Ya, jangan asal terima saja. Apalagi anak kita lugu begitu ya. Melihat dia Masya Allah mapan, dia punya usaha ini, punya usaha itu, akhirnya diterima. Tapi coba perhatikan agama dan akhlaknya. Tanya orang-orang terdekatnya, diselidiki, lihat circle-nya bagaimana, ya, diteliti betul. Ya. Dulu mertua saya waktu saya nikah sama istri, itu ternyata di kemudian hari saya baru tahu, itu guru-guru saya di pondok pesantren itu diteleponi untuk tanya saya itu selama di pondok itu kayak apa. Ya, setelah berapa tahun sudah punya anak baru cerita, alhamdulillah lolos ujian ya. Kalau enggak terima. Ya. Nah, seperti itu harusnya orang tua, dia teliti. Karena apa? Dia akan menyerahkan anaknya. Ibu-ibu semua akan sedih sekali. Anak yang selama ini dirawat, dilahirkan dengan penuh perjuangan, disusui selama 2 tahun, kemudian dirawat, dibiayai sekolahnya, dipenuhi kebutuhannya, kita serahkan kepada orang yang bejat, kita serahkan kepada orang yang gak sabaran, kita serahkan kepada orang yang senantiasa setiap hari tidak lupa untuk menyakiti hati istrinya karena dia gak punya akhlak. Sedih nanti ibu-ibu ya, karena terpukau dengan silaunya harta. Masya Allah dia punya usaha ini, punya usaha itu, datang melamar pun mobilnya Masya Allah mewah, tapi kita serahkan anak kita kepada orang yang tidak punya akhlak, tidak punya agama, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alih-alih mendapatkan kebahagiaan, justru kita yang merasa bersedih. Makanya selektiflah kita dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak kita. Ada sebuah nasihat diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, "Wahai Al-Imam, dengan siapa kau nikahkan putrimu?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Mimman yattaqillah." Aku akan nikahkan putriku dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kok kamu memilih orang yang bertakwa? Fa'in ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki yang bertakwa tadi, dia mencintai anakku, maka dia akan memuliakan anakku tersebut. Putriku akan dia muliakan. Wa in abghadaha lam yuzlimha. Dan kalau dia marah kepada istriku, kepada anakku, maka dia tidak akan mendolimi, tidak akan berbuat zalim kepada putriku. Dia tetap akan proporsional. Kalau dia marah kepada putriku melakukan kesalahan, dia akan tetap bisa menjaga emosi. Ya sudah, kalau mau dihukum, tapi tidak berlebihan sampai kemudian melampiaskan emosinya dengan memukuli istrinya. Nah, itu nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau ingin menikahkan putri kita, nikahkanlah dengan orang yang bertakwa. Ustadz, ada itu orang nikahin anaknya sama orang yang kelihatan soleh, tapi ternyata di tengah perjalanan
ya terjadi KDRT juga, ya namanya juga kita berusaha. Namanya bahtera rumah tangga selalu ada ujian, tapi apa? Di awal kita berusaha untuk mencari calon yang terbaik bagi putri-putri kita, yaitu mencari orang-orang yang bagus agama dan akhlaknya. Kemudian yang kedua, ya, faktor yang juga menyebabkan terjadinya KDRT dalam rumah tangga itu kembali kepada faktor ekonomi. Kadang dalam sebuah rumah tangga ekonomi yang mereka idam-idamkan itu tidak tercapai, sehingga mereka harus hidup dengan prihatin. Ya namanya orang, apalagi dia seorang pengusaha, ya kadang-kadang usaha itu naik turun, apalagi zaman sekarang. Saya itu sering dengar teman-teman ya di pasar catur yang jualan itu, teman-temannya buka angkringan itu cerita, wah saya kiwis kudu banyak sabar. Ya, orang itu tidak seperti dulu. Sekarang tuh orang lebih menghemat, dan lebih banyak berhemat, sehingga jarang jajan, kemudian uangnya ditabung karena perekonomian kita sedang lesu. Nah ini bisa berimbas kepada KDRT. Seorang istri dia merasa nggak dicukupi oleh suaminya, padahal suaminya sudah berupaya untuk mencari nafkah yang halal, nafkah yang baik, cuma yang mampunya segitu. Kemarin tahu nggak ibu-ibu, ada demo para driver ojol, demo besar-besaran. Kata teman-teman itu, ada teman yang sedang mampir di Jogja mau ke tempat saya sore-sore, keretanya jam 6 sore, keretanya maghrib, mau ketemu saya pada asar. Saya bilang lain kali aja, oh Jogja jadi demo saya ya. Khawatir nanti kamu ke saya nggak dapat kendaraan, saya nggak bisa nganter, nanti terlambat keretanya. Oh ya udah, lain kali. Nah itu kondisi ekonomi sedang susah, maka seorang istri dia harus bisa menempatkan diri. Jangan kemudian menuntut suami ya untuk memenuhi apa yang di luar kemampuan dia. Jangan sampai kemudian dia menuntut suaminya, padahal suaminya sudah berusaha. Lain kalau suaminya memang melalaikan hak dia, nggak memberikan haknya. Tapi kalau suaminya berusaha memberikan nafkah, qadarullah nafkahnya tidak seperti yang dulu karena memang kondisi sedang sulit, maka hendaknya bersabar. Ya, maka hendaknya bersabar. Ya sudah apa adanya, mungkin yang sebelumnya kita makan kayak telur atau ayam, sekarang harus 4T. Tiada hari tanpa tahu tempe, ya sudah, bersabar. Ya. Jangan sampai kemudian ketidaksabaran kita membuat suami kemudian marah dan terjadi KDRT. Sabar, dia sudah berusaha. Kadang istri itu nggak mau tahu, suami itu di luar banyak sekali loh masalah-masalah yang dihadapi. Dia nggak pernah cerita mungkin sama kita di jalan ketika dia menuju tempat kerjanya, ya ada sesuatu yang terjadi, entah ada orang yang melakukan apa di jalan, kemudian di kantor dia bermasalah dengan rekan kerjanya, bermasalah dengan pimpinannya, tapi dia sabar. Ya beban yang dialami oleh seorang kepala keluarga itu besar, tapi kadang dia nggak mau cerita sama istrinya. Maka jadilah istri yang baik, ya. Jangan kemudian menuntut suami ya, sesuatu yang dia tidak mampu. Dan banyak-banyak qanaah. Ya, Nabi SAW mengatakan ya, sebenarnya kalau kita qanaah, hidup itu tenang. Qanaah itu nerimo nih bahasa Jawanya. Nerimo. Ya. Nabi SAW mengatakan man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi ya indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Coba lihat kata Nabi SAW, barang siapa di pagi hari dia mendapatkan rasa aman, tidak terancam dengan aksi kejahatan, ya dia tinggal di tempat yang aman, tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan, dia aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, kemudian tubuhnya itu sehat, indahu qutu yaumihi, kemudian dia masih mendapatkan makanan untuk dimakan pada hari tersebut, ka'annama hizat lahu dunia, seakan-akan dunia itu sudah terkumpul pada dirinya. Coba lihat standar yang diberikan oleh Nabi untuk hidup bahagia itu sebenarnya simpel sekali. Anda mendapatkan keamanan, ya tidak terancam, kemudian punya sesuatu untuk dimakan, badan Anda sehat,
maka seakan-akan dunia itu telah dibukakan untuk Anda. Makanya jadi orang yang qanaah. Kadang-kadang suami melakukan KDRT karena terpancing istrinya ngomel, akhirnya apa? Dia bingung ya. Ini juga laki-laki kalau lagi pusing, kemudian dia dengar suara-suara seperti itu tambah stres ya. Pengennya agar apa? Segera stop. Istrinya nggak stop, ya sudah, kemudian apa? Tangannya melayang. Maka jangan salahkan suami terus. Kadang-kadang yang menjadi pemicu KDRT adalah istri yang kurang sabar. Nah, tipsnya bagaimana Ustadz agar kita bisa nerimo? Saya kasih tipsnya langsung dari Rasulullah SAW. Tipsnya adalah hendaknya kita banyak-banyak melihat ke bawah. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk jadi orang yang qanaah. Jangan lihat ke atas, inilah masalahnya. Sekarang kita punya media di medsos, lihat orang flexing, jalan-jalan ke luar negeri pakai jet pribadi, makan roti 400.000, 400.000 bisa di toko kayak itu berapa kota itu Bu? Ya, makan di sini. Jangan. Pertama ngabisin waktu, ngapain sih lihat orang-orang kayak gitu? Kemudian apa efek buruknya? Kita jadi nggak bersyukur. Enak ya si fulan, kita nggak tahu halal apa enggak itu hartanya. Tapi coba lihat ke bawah, lihat orang yang kesusahan. Kita alhamdulillah punya rumah walaupun sederhana. Ada orang yang tinggal di kolong jembatan. Ada orang yang yang tinggal di gerobak, pernah nggak lihat? Saya lihat di UPN itu ada keluarga pemulung ya. Itu tinggalnya ya di situ, dia di gerobak itu ya. Dan di Depok itu pernah saya lihat ada anak ya, tinggalnya di gerobak. Jadi kalau misalnya dia mau sekolah, tapi masya Allah ya, ibunya masih perhatian terhadap pendidikan, dia masih sekolah. Itu kalau mau sekolah mampir dulu ke musola, mandi di musola, kemudian berangkat sekolah. Tinggalnya di gerobak. Jadi kalau ibu-ibu punya rumah, walaupun rumahnya ngontrak deh, ada orang yang nggak punya tempat tinggal sama sekali, maka kita akan bersyukur. Ya. Kalau kita nggak bersyukur, nggak lihat ke bawah, sulit bagi kita untuk bersyukur. Merasa bahwa diri kita itu sangat kurang. Makanya pesan Nabi itu apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajzar alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Karena ini akan lebih mendorong kalian, memudahkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia ke bawah. Ya. Dan yang namanya kekayaan sejati itu jiwa yang merasa cukup. Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinaun nafs. Yang namanya kekayaan itu bukan dengan banyaknya materi, tapi kekayaan yang sejati adalah jiwa yang merasa cukup. Alhamdulillah. Ya, maka jangan menjadi pemicu KDRT karena ketidakpuasan kita ya dalam masalah ekonomi. Kemudian apa lagi yang menjadi penyebab KDRT? Ya, ada di beberapa artikel disebutkan bahwa yang menjadi penyebab KDRT adalah konsumsi khamr, minuman keras. Ya, saya kira kalau ibu-ibu yang hadir di pengajian ini aman lah Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ya, nggak ada bapak-bapak yang masih minum topi miring ya Bu ya, nggak ada ya. Nah, tapi ini juga menjadi pemicu KDRT di banyak rumah tangga. Nah, makanya kalau kita itu mulai melanggar aturan agama, ya mulai muncul banyak masalah. Sudah tahu yang namanya khamr itu temannya syaitan, dia tetap saja mengkonsumsi khamr. Dan satu hal yang memprihatinkan ya, di tengah omnibus, kalau dulu itu Anda kalau ingin jualan khamr itu harus izin lingkungan sekitar segala macam. Sekarang nggak usah, tinggal ACC dari Jakarta, oke, bisa jual khamr. Cara coba ibu di Google Map itu klik outlet minuman keras, muncul. Ternyata di tengah-tengah kita tuh banyak sekali outlet yang menjual minuman keras. Sekarang untuk ngombe itu ya gampang sekali.
Bahkan teman saya yang driver Gojek itu cerita, bukan teman sih, kadang-kadang saya kalau sama pakai Gojek ngobrol sama drivernya, itu cerita kalau sekarang tuh anak SMP itu biasa order khamr, itu minuman keras. Mereka ngumpul di kos-kosan temennya, ya cowok cewek, kemudian lewat aplikasi Gojek pesen untuk beli minuman keras, nanti dioplos minuman kerasnya, cowok cewek minum, habis itu ya berlanjut perzinahan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, yang sudah menikah dia minum minuman keras, pulang-pulang dalam keadaan mabuk, tersinggung sama istrinya, langsung ya plok. Makanya dalam Al-Quran itu kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, yang namanya khamr, minuman keras, demikian juga judi, ya judi juga nih ya. Minuman keras itu selalu gandeng sama judi ya. Kalau sekarang tuh judi online, judol, sampai ada seorang istri membakar suaminya. Ingat kasus polisi ya? Di mana itu? Di Jawa Timur ya, Mojokerto kalau nggak salah. Ya dia kesel sama suaminya, nggak dikasih nafkah karena duitnya dipakai untuk judi online. Akhirnya suaminya dibakar. Ada kasusnya itu, sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ya, demikian judi, demikian juga berhala-berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan kotoran dari amalan syaitan, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, semoga kalian selamat. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Hanya saja syaitan itu ingin menimbulkan permusuhan di antara kalian dan kebencian melalui khamr dan juga perjudian, merusak rumah tangga orang lewat khamr dan perjudian. Maka wanti-wanti ibu-ibu kalau punya anak laki-laki yang masih suka minum khamr, itu ibu-ibu harus keras, ancam mereka, kamu tinggalkan. Ibu nggak ridho kalau kamu masih minum khamr, harus tegas. Efeknya itu nanti kepada anak dan istrinya, kepada menantu dan cucu ibu. Harus tegas. Lihat anak kita bagaimana. Hah? Kenapa? Kalau ibunya udah ngomong seperti itu, ya mudah-mudahan dia mau nurut. Diancam, hati kamu kalau kamu gak meninggalkan itu. Ibu gak ridho, biar dia takut. Kenapa? Karena ternyata khamr ini, ya para ulama menyebutnya sebagai ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari segala keburukan. Kalau orang sudah mabok, dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa melakukan kejahatan apapun, karena akalnya sudah diangkat. Sebagian ulama cerita, ini ada seorang laki-laki yang soleh. Ketika itu dia ditangkap oleh seorang raja yang zalim. Kemudian dia diperintahkan untuk memilih salah satu dari 3 perbuatan dosa. Yang pertama minum khamar, yang kedua berzina, yang ketiga membunuh seorang bayi, membunuh seorang anak kecil. Ayo pilih, kalau enggak kamu dibunuh. Silahkan kamu lakukan 3 perbuatan dosa ini, pilih salah satu. Saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu kalau dihadapan dalam situasi seperti ini, ibu-ibu pilih yang mana? Minum khamar kan? Yang paling ringan minum khamar kan? Ya, kalau saya milih yang kedua mungkin ya. Lebih enak gitu. Yang pertama minum khamar, akhirnya orang ini pun sama, memilih apa? Minum khamar, karena dia berpikir ini yang paling ringan. Akhirnya dia minum khamar. Apa yang terjadi ibu-ibu? Setelah dia minum khamar, hilang kesadarannya, dia berzina. Ketika berzina, diganggu oleh anak tadi, bayi tadi menangis, akhirnya dia bunuh. Makanya para ulama mengatakan yang namanya khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Begitu dia hilang akalnya, dia berzina, kemudian terjatuh membunuh, ya, pada dosa besar, membunuh orang yang tidak berdosa. Maka pesan kalau suaminya udah mulai salah bergaul tuh dinasihati, ya. Yang masih suka minum khamar dinasihati, karena khamar ini akan menjadi sebab berbagai macam keburukan. Kemudian apalagi yang menjadi KDRT, ya, sumber KDRT. Yang menjadi sumber KDRT adalah ketika salah seorang di antara mereka, antara pasangan suami istri, tidak menjaga pergaulan, sehingga muncul kecemburuan, ya, atau bahkan sampai pada level perselingkuhan. Hati-hati, jaga kehormatan rumah tangga Anda. Anda sudah diikat dengan ikatan pernikahan.
Ya, ikatan pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat. Mitsaqun ghalidhun. Maka jaga ini. Jangan sampai sembarangan sudah masih dalam status pernikahan tapi berhubungan bebas. Ini akan menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, bahkan berujung pada KDRT. Suaminya mendapati istrinya berselingkuh, atau istrinya memergoki suaminya berselingkuh. Maka ini bisa menjadi sebab KDRT. Oleh karena itu jaga pergaulan ibu-ibu. Ya, mereka juga yang laki-laki juga jaga pergaulan. Karena syaitan itu senantiasa berupaya untuk menimbulkan keretakan dalam rumah tangga kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma', tsumma ba'atsa sarayah." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas samudra, kemudian dia mengutus bala tentaranya, pasukannya diutus. Fa'adnahum ilahi a'dhamhum fitnah. Maka nanti yang paling dekat posisinya dengan iblis adalah yang paling besar kerusakan yang dia timbulkan. Lalu kembalilah pasukannya tadi, para syaitan, melaporkan keburukan yang mereka lakukan di tengah-tengah manusia. Ada yang melapor, wahai iblis, aku telah melakukan kerusakan demikian dan demikian. Tapi ini semua dianggap remeh oleh iblis. Ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Sampai salah seorang di antara para tentaranya mengatakan, ma taraktuhu illa faraktu bainahu wa baina imra'atih. Tidaklah aku tinggalkan si fulan kecuali aku telah ceraikan antara dia dan istrinya. Maka apa respon iblis? Ni'ma anta, engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Fa'adnahu ilai, kemudian dia disuruh untuk mendekat dengan iblis laknatullah alaih. Nah, dari sini kita melihat bahwa iblis dan bala tentara itu selalu mencari celah bagaimana agar terjadi konflik di antara rumah tangga kita. Oleh karena itu jangan buka celah bagi iblis laknatullah alaih dan pasukannya. Apalagi kalau kita lihat yang namanya iblis itu sudah punya pengalaman ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Ya, orang itu kalau promosi perusahaan biasanya ditulis berdiri sejak tahun sekian. Perusahaan jamu Nyonya Menir berdiri tahun berapa? 1920 berapa gitu ya. Hebat itu, nggak duduk-duduk tuh, berdiri terus itu ya. Nah, iblis itu kalau buka perusahaan, ya PT penghancur rumah tangga misalnya, ya, berpengalaman sejak ribuan tahun ya. Makanya jangan kemudian kita menganggap remeh ya. Kalau ada konflik dengan suami, jangan jadikan alasan bagi kita untuk ya membuka lembaran lama dengan mantan. Bahaya. Apalagi sekarang kita terhubung dengan grup-grup alumni. Wah, ini saya harus wanti-wanti. Ikut grup alumni itu ada positif, ada negatifnya. Kalau kita punya tenangan ya, pernah punya pasangan dulu, itu bahaya. Ya, apa namanya Bu? CLBK ya, CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali. Ya, itu bahaya. Kalau kita lagi konflik sama sama pasangan kita, lalu terjadi kontak dengan mantan, ini bahaya. Curhat sama mantannya, mantannya juga sama punya masalah sama istrinya. Sudah kayaknya kita memang dipertemukan dengan orang yang salah ya. Akhirnya mulai intens ketemu, akhirnya terjadi perselingkuhan, naudzubillah. Jangan ya. Maka ini juga salah satu perkara yang bisa menjadi pemicu KDRT. Nah, kemudian bagaimana? Ya, ini sebab-sebab terjadinya KDRT. Nah, sekarang bagaimana aturan Islam yang seharusnya ya bagi seorang suami dalam memperlakukan istrinya? Ini juga perlu tahu. Nah, makanya sebenarnya kajian ini juga diperuntukkan untuk bapak-bapak. Tapi ya udah, ibu-ibu bisa sampaikan ke bapak atau sampaikan kepada anak laki-lakinya. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, sampaikan ini. Ada adab yang harus diperhatikan oleh seorang suami kepada istrinya. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, istri itu harus diperlakukan dengan baik. Nabi SAW itu
mengatakan bahwa laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya, dan aku adalah lelaki yang terbaik terhadap istriku. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan seorang laki memperlakukan istri, itulah yang menjadi parameter kebaikan pada dirinya. Kalau dia baik kepada istrinya, berarti memang dia orang baik. Kenapa? Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam sebagian risalah beliau jelaskan kenapa sih parameter laki-laki baik itu dilihat dari pelakuannya kepada istri. Karena yang pertama, istri itu senantiasa berada di samping suaminya, artinya dia mendampingi suaminya. Sekian tahun dia mendampingi suaminya. Kalau dia perlakukan istrinya itu dengan baik, berarti apa? Dia orang baik. Kenapa? Seorang suami nggak mungkin dia bersandiwara terus di hadapan sang istri, berpura-pura baik itu nggak mungkin. Kalau dia di kantor, dia bisa saja bersandiwara, karena interaksi dengan orang-orang di kantor itu ya tidak terlalu lama. Tapi sama istri, bahkan ibu aibnya di ranjang pun ibu tahu kan, ya. Sehingga apa? Kalau memang suami itu menunjukkan kebaikan kepada istrinya, ya ini menunjukkan bahwa dia benar-benar orang baik. Kemudian yang kedua, istri itu berada di bawah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau dia perlakukan orang yang di bawahnya dengan baik, berarti apa? Memang dia orang baik. Kalau orang itu memperlakukan orang yang di atasnya dengan baik, itu wajar. Kenapa? Dia takut. Misalnya kepada atasan dia baik, itu wajar. Karena jabatan dia tergantung dari atasannya. Tapi kepada bawahan tidak ada masalah. Dia bisa melakukan bawahannya dengan semena-mena. Tapi begitu dia perlakukan dengan baik, termasuk kepada istrinya, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang berkarakter baik. Ya. Demikian juga ketika meluruskan kesalahan istri, yang Nabi mengatakan irfaq bil qawarir. Ya, bersikap lemah lembutlah kepada al-qawarir. Qawarir itu secara letterless artinya botol-botol kaca. Kalau bahasa kita sekarang, gelas-gelas kaca. Jadi berhati-hatilah kalian dengan, atau bersikap lemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Wanita tuh rapuh, tidak seperti laki-laki. Laki-laki itu besi, dibanting itu nggak pecah. Tapi perempuan itu apa? Gelas. Gelas kalau dibanting pecah. Ya. Maksudnya gelas dari kaca, gelas dari melamin mungkin agak bertahan gitu ya. Ya. Tapi di sini Nabi mengatakan kalian itu berbeda dengan perempuan. Perempuan itu gelas kaca. Sehingga perlakukanlah mereka dengan baik. Bahkan sampai ketika meluruskan seorang wanita harus dilakukan dengan penuh kelemah lembutan. Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'i. Nabi mengatakan perlakukanlah para istri dengan baik karena para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Fa idh dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau memaksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau tinggalkan istrimu begitu saja, enggak ditegur, enggak dinasihati, maka dia akan senantiasa bengkok. Maka bagi suami hendaknya dia memperlakukan istrinya dengan baik. Dia bukan laki-laki, dia wanita. Dia sebagai gelas-gelas kaca. Maka perlakukanlah istri dengan penuh kelemah lembutan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang suami itu memahami kekurangan istrinya. Ya, memahami kekurangan istri. Wah ini ibu-ibu kalau baca ini, wah ini suami ideal ini ya. Tapi jangan dijadikan sebagai bahan mengoreksi bapak. Memang bapak itu kurang, tapi selama dia punya kebaikan, ya, ibu-ibu bisa bersabar, ya sabar. Ini ilmu, biar ibu bisa mengarahkan anak laki-laki. Ya, kalau kamu jadi suami harusnya seperti ini. Seorang suami harus memahami kekurangan istri. Ketika Allah memerintahkan agar para suami itu memperlakukan istrinya dengan apa? Dengan kebaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kalau kalian mendapati, ya, kalau kalian tidak menyukai sesuatu pada pasangan kalian, maka bersabarlah.
Karena bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di baliknya kebaikan yang demikian banyak. Jadi sabar. Misalnya masakan istri kurang, sabar ya. Jangan kemudian apa-apa jadikan masalah. Enggak, istri sudah masak, susah-susah, capek-capek, kemudian dia tinggalkan, apa enak, aku tak makan padang, ya, padang dimakan, ya, keluar jajan. Padahal istrinya sudah, ini kan akan membuat hati istrinya itu merasa apa? Merasa sakit, udah capek masak, kemudian tidak dinikmati oleh suaminya. Ya. Kalau kita lihat dulu ya, para ulama itu luar biasa ya. Ada ulama namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau itu dari Qayrawan, dari Aljazair sana atau Tunisia sana. Beliau itu punya istri yang akhlaknya itu kurang baik. Kalau ngomong itu suka kelepasan. Apa nih bahasa kita? Los. Sama suaminya tuh los. Padahal ini ulama besar loh ya, ulama besar ya. Terus orang-orang mengatakan, loh kok tidak diceraikan saja sih kok? Seorang ulama besar kan kalau nyeraikan istri kan jadi rebutan gitu ya. Dia punya agama besar gitu. Tapi subhanallah ya, beliau mengatakan, saya itu nikmat yang Allah berikan ke saya itu sudah sangat banyak. Badan sehat, saya punya harta yang nggak kurang. Maka beliau justru menjadikan keburukan akhlak pada istrinya itu sebagai bahan untuk mengintrospeksi diri. Beliau mengatakan, ya, fala'allaha bu'itat uqubatan ala dini. Mungkin istri saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk agamaku. Coba lihat. Wah, ini pasti ibu-ibu senang kalau punya suami kayak gini ya. Sabar. Ya, istrinya suka los gitu, dia bilang, ini mungkin ujian saya. Karena orang itu pasti ada ujiannya dalam kehidupannya, enggak? Ada yang diuji dengan orang tuanya, benar atau tidak? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan rekan-rekan sekitarnya. Ujian itu datang dari mana-mana. Nah, Imam Ibnu Abi Zaid mengatakan mungkin ujian saya dari arah istri. Ya, fa'akhafu, kemudian kata beliau, fa'akhafu idza faraqtuha an tanzila bi uqubatun ya hiya ashaddu minha. Saya khawatir kalau nanti saya nggak sabar sama istri saya ceraikan, mungkin nanti hukuman yang Allah berikan itu lebih berat. Alhamdulillah, dia istri masih menjaga kehormatan, masih melayani suaminya, cuma lisannya ini yang angel dikandani. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya ceraikan dia, nanti saya khawatir ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian yang lebih berat dan saya tidak sanggup. Sekarang masih bisa dihandle, alhamdulillah. Nah, jadi paradigma seorang suami itu seperti itu. Wah, andaikan suamiku seperti itu, Ustaz, kata ibu-ibu ya. Ya memang harus seperti itu harusnya. Kemudian yang juga harus diketahui oleh para suami ya, bahwa meluruskan istri itu bertahap ya. Dalam Islam itu nggak boleh istri salah. Pertama gini, kalau kesalahan itu masih bisa ditolerir, ya ditolerir, jangan jadi masalah. Ini saya kasih kunci dalam menjalani kehidupan ibu-ibu ya. Apa yang bukan masalah jangan dijadikan masalah. Kemudian masalah kecil jangan dibesarkan. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kalau ada kekurangan pada pasangan kita, ya sudah bersabar. Ya misalnya ibu sedang keluar kota misalnya kan sama anak-anak misalnya ke tempat orang tua, kok suami nggak pernah WA gitu ya. Terus aja mungkin dia sibuk, mungkin apa sehingga nggak WA. Nggak apa-apa, kita sendiri yang kontak suami kita. Nah, ketika seorang suami mendapati istrinya melakukan kesalahan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nabi ketika berbicara ya, Allah SWT ketika berbicara tentang nusyud, kedurhakaan seorang istri, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Karena Allah Subhanahu wa taala dan wanita-wanita atau istri-istri yang kalian khawatirkan sikap durhakanya, fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka, dinasihati, diingatkan. Kalau dia diingatkan tapi tidak juga mendengar, wahjuruhunna, maka boikotlah dia fil madaji, diranjang, pisah ranjang, tidak tidur bersama. Jadi istrinya nggak disentuh. Istri kan kadang-kadang dia memerlukan pelukan, sentuhan suaminya, ya nggak disentuh dulu. Kemudian wadribuhunna, kemudian kalau dia tidak berubah juga,
maka pukullah dia. Tapi jangan salah, pukulan di sini bukan pukulan untuk melampiaskan emosi, tapi pukulan yang sifatnya pendidikan. Makanya para ulama mengatakan pukulannya adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas, ya, nggak ada bekasnya. Kemudian bukan pukulan di wajah, ya, bukan pukulan di wajah. Jadi ada tahap-tahapannya. Nanti kalau memang sudah nggak bisa, baru mengundang pihak keluarga, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, perwakilan dari kedua belah pihak. Ya, saya punya masalah, istri saya punya masalah seperti, istrinya juga komplain, suami saya seperti ini, didamaikan oleh pihak di luar, mereka perwakilan dari suami dan istri. Dan kemudian kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri kalian itu sudah mau tunduk, mau taat, mengubah sikapnya, maka jangan kemudian dia disusahkan. Ya sudah, jangan diungkit, kemudian disakiti hatinya. Kamu kan dulu, jangan. Ya sudah, dia sudah berubah sekarang. Nah, demikianlah bimbingan Islam kepada para suami, para keluarga dalam meluruskan kekeliruan istri. Jadi tidak dibiarkan istri, cuma dia dibenahi dengan cara yang bertahap. Nah, demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, gambaran bagaimana Islam memandang KDRT. Dari sini kita bisa melihat bahwa KDRT tidaklah ada dalam Islam. Ya, Islam justru memerintahkan agar para suami mencurahkan kasih sayangnya dan bersikap lemah lembut serta bersabar kepada istrinya. Dan kita sudah sebutkan juga, ya, sebab-sebab KDRT. Sesungguhnya semua sebab-sebab KDRT ini sudah dilarang dalam Islam. Ya, Islam memerintahkan kita untuk selektif dalam memilih pasangan. Islam juga memerintahkan kita untuk qanaah, ya, dalam menerima dalam menghadapi keadaan dalam berumah tangga. Demikian juga Islam memerintahkan kita untuk menjauhi khamar, menjauhi judi. Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pergaulan. Ini semua untuk mencegah terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ibu-ibu sudah selesai menjalani bahtera rumah tangganya, sukses, alhamdulillah. Jadikanlah ini ilmu, ya, untuk memberi masukan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang masih akan atau sedang menjalani mahligai rumah tangga mereka. Jadi ibu-ibu punya bekal untuk menyampaikan nasihat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, gimana? Kita tutup dengan doa. Mari kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.